Oke, balik lagi nih ke perjalanan lu Lombok Jakarta. Iya. Lu lewat mana? Berarti Lombok ke Surabaya. Ke mana? Banyuwangi ya? Surabaya sih, enggak. Berarti lewat utara? Selatan. Selatan. Selatan jadi tengah selatan. Tengah selatan. Tengah selatan. Habis itu tembus ke Surabaya. Enggak, saya kan Hari nariknya pertama. dari Dari Lombok itu kapal. Oke, dari Kapal dari ke kapalnya, Surabaya. Surabaya. Nah. Oh, ke Surabaya. Surabaya, saya nanya nariknya Surabaya. Oke, naik kapal ke Surabaya, dari Surabaya ke Lamongan, Lamongan. Habis dari Lamongan ke Bojonegoro. Bojonegoro. Muter dong. Iya. Ngawi, Ngawi. Oh, selatan. Oke. Sragen. Sragen. terus larinya ke Solo, Solo. Klaten, Klaten. terus Jogja, Jogja. Kulon Progo, Kulon Progo. Kebumen. Kebumen. Setelah itu dari Purwokerto. Kebumen, ke Majenang. Majenang. Waduh. Terus dari Majenang? Majenang saya ke Banjar Patroman, Tasik. Tasik. Setelah itu saya narik ke Bandung. Bandung. Mas. Lewatin Nagreg, Gentong. Jalur-jalur luar biasa itu. Ya, itu kan ada orang bilang, jauh sih sebenarnya. Tapi ini perdana lu. Perdana banget. Saya kan nggak mengenal bagaimana sih harus bertouring itu harus gimana. Saya nggak pernah nyari. Oke. Karena menurut saya semakin saya nyari, semakin saya mempersiapkan. Kepala itu susah gitu. Wah, ini saya nyari ini. Sedangkan budget, Iya. low budget kita, ya udah kita pakai seadanya, yang apa adanya. Ya, oke. Nah, itu etape yang paling berat di mana, Om? Kita dari mana maksudnya? Etape yang bikin lu, aduh ini parah nih. Jadi hari pertama kah, atau di hari kedua, atau hari ketiga, atau daerah puncak yang bikin lu mikir, wah ini paling parah nih di perjalanan gue nih. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ketika kita nyari itu kita akan drop duluan. Nah, tapi dalam perjalanan lu kan pasti ngeliat nggak ada. Nggak ada menurut saya. Iya, namanya juga tanjakan ya capek Bang. Oke. Kalau kita nanyakan capek, kalau ibaratnya gitu, saya aja diceritain dari Tasik tuh. Iya, kita Tasik juga. Tasik, besok tuh tanjakan ini Gentong tinggi. Set. Saya mikir setinggi apa Gentong ya? Anggrek lebih tinggi lagi. Saya mikir lagi sok puncak. Ya Allah. Saya dari Jakarta kan sampai puncak jauh juga naik gitu. Saya mikir kayak tinggi nih. Saya udah down duluan gitu, down duluan saya jadinya gara-gara dengar tuh. Jadi setelah di jalan, sama aja sebenarnya. Iya bener dah. Iya. Sama aja. Oke. Ya, bisa jadi kita kayak naik Rinjani ya, kayak gunung ya. Tinggi loh, 3726. Kerinci yang lebih tinggi sebenarnya lebih capek Rinjani. Hitungannya gitulah kalau nih, ini kan lu pernah goes ke beberapa titik selain ke Lombok Jakarta nih. Dibanding perjalanan lu yang lain, gimana tingkat kesulitan Lombok Jakarta? Kalau lu pakai grade lah, grade 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa? Jakarta nih atau Jakarta aja. Ini lebih sulit ya, Lombok lah. Lebih sulit Lombok kemana? Kalau Lombok itu kan kita nanjangnya banyak. Hitungnya daerah Senggigi aja ya. Kalau ukuran saya baru pertama touring, kayaknya tinggi. Berapa kali tuh, belum pertama kalau kita narik daerah Senggigi, itu ya view-nya bagus sih sebenarnya. Kecapean kita itu akan terbalas. Oke. Kalau dari Lombok ke bagian Senggigi, Lombok Utara lah, bagian barat lah sebenarnya itu. Jadi Jawa, ya grade 3 lah ya. Ya, kalau dari 5 grade nih, Iya. 3 lah ya. 3 ya. Paling di daerah tertentu aja yang 4, 5 ya. Yang 2 itu menurut saya yang sama kayaknya daerah udah masuk ini sih. Iya. Tasik kayaknya. Tasik ya. Ini emang goeser sombong emang nih. Sombong banget ya. Karena latihan kayaknya. Berarti Om Haris tuh tingginya kayak gimana, udah tanjakan. Kalau gagal latihan atau pendeknya gimana, nggak bakal sampai. Iya betul. Jadi kalau buat goeser jangan bikin susah lah. Yang penting latihan ya Om. Ya, latihan. Setinggi apapun, kalau nggak latihan atau serendek apapun tanjakan, kalau nggak latihan, KO juga kita. KO juga. Iya. Kalau tinggi apapun latihan, pasti ritmenya kita tahu. Oh nih,
kita nanyakan begini nih ritme Shiftingnya shifternya harus gimana ngatur shifternya kita. Ya. Nah, kita bisa atur. Iya, Itu benar. maksudnya latihan sih. Kita harus ngerti. Jadi intinya perjalanan lu keren lah ya. Ya menurut orang keren kali ya. Oke, ada sini Om Kayat nih baru dateng nih, ya kan? Dari Vespa Federalis sekitar Pamulang. Mana pisangnya Om? Tunggu. Iya. Berarti harus ada nampan ya. Iya. Jadi begitu Om ya perjalanannya ya. Ya menurut orang keren kali ya. Keren ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya kita ya kalau bahasa Om itu meditatif. Meditasinya sih yang bagus. Pengenalan diri. Pengenalan diri, terus bagaimana kita mengenal orang lain, mengenal karakter sepeda kita. Thank you ya. Nih Om Kayat sini dulu Om sini dulu. Ini Om Kayat. Dia punya bakmi Sukomoro di mana Om? Villa Inti. Villa Inti Mamulang Persada. Timur. Harga bersahabat, rasa bintang 5. Mantap. Mantap. Tapi Jangan gue lupa belum pernah ada nyobain. Ada IG-nya itu. Izin dari Yang Maha Kuasa. Thank you Om ya. Om Kayat ya kan. Jadi kalau federal tuh bukan federal lagi sih, sepeda atau petualangan alam bebas. Aktivitasnya satu, temennya banyak. Ah, benar. Bener ya? Semua itu Vespa. Benar ya. Betul ya. Touring, pendaki. Nah, Iya. pokoknya pengangguran juga lebih banyak. Ya kan? Kalau lebih Bener banyak juga. pengangguran. Karena punya waktu nongkrong kan? Iya kan? Bener gak? Bener. Aduh. Pengangguran itu banyak temennya juga tuh. Nah balik lagi nih, meditasi. Apa, sepenting apa meditasi dalam bersepeda buatmu? Kalau saya nggak sepaham itu sedang meditatif, saya malah lebih nyari itu sebagaimana cara meditatifnya. Cuma seiring jalan ternyata memang benar, mengetahui diri sendiri itu memang seperti itu. Bahkan orang menilai kita itu buruk. Begitu. Ngapain sih lo naik gunung, ngapain lo sepeda jauh-jauh, diem aja, anak istri ada di rumah. Ada nggak manfaatnya buat lu bersepeda, terutama jarak jauh ya? Banyak. Apa? Sabar, melatih visi, Lebih mengenal diri. mengenal diri ya. Karena Jadi setelah- berdampak positif buat keluarga, kerjaan. Kalau untuk keluarga kayaknya lebih banyak negatifnya kadang-kadang. Iya bener, kalau orang berpikir ya, orang ngeliat lu ninggalin keluarga. Orang, gue Iya. nanya bini lu, nyokap lu, bokap lu. Oh diri dia hanya dibilang, ya udah nggak apa. Ini kalau gue, Sabtu Minggu ketika gue goes, penat gue hilang. Balik lagi ke kerjaan, ke keluarga, gue bisa lebih, kalau kata orang rumah, jadi lebih baik gitu. Lu ngerasain yang sama nggak? Enggak, biasa aja sih. Biasa aja. Biasa Emang aja. lu orang aneh lu. Sebenarnya karena kita orang pengangguran bang. Apa sih kerjaan lu kan? Kan saya hanya jangan lupa ya. ya. Dia punya rental outdoor di Iya. Lombok ya. Namanya apa? Om? Perkakas outdoor. Perkakas outdoor. Jadi teman-teman di Lombok yang nggak punya alat mau naik gunung atau mau berpetualangan bisa kontak, nanti gue sertain juga di bawah tuh linknya ya. Ini media promosi kayaknya. Media promosi pokoknya buat kawan ya kan, buat semuanya ya kan. Nah itu balik lagi kita Ya. pengangguran bang. Ya. Jadi nggak ada feedbacknya buat saya pribadi itu biasa aja sebenarnya. Sebenarnya lu salah, men. Gitu ya. Saya mikirnya gitu. Jadi gini loh, gue punya banyak kawan-kawan yang basicnya petualang. Endingnya ketika dia mengangkat, citranya ngangkat, barang dagangannya itu laku. Kenapa? Karena orang mengenal sosok doi. Iya. Jadi orang yang bahasanya terpercaya lah. Kalau di dunia jualan kan ada recommended seller tuh. Iya. Semakin menguatkan persepsi publik bahwa dia, ya gue pinjem alat sama lo aja deh. Benar. Tapi kalau saya lihat dari itu, kayaknya pasaran saya di Jakarta kayaknya nggak nyangkut deh. Maksudnya? Kan pasaran saya di Lombok. Ya kan sama Kecuali- aja. Lu, misalkan video lu nih, lu upload di Jakarta, Iya. terus habis itu orang Lombok emang nggak bisa akses? Iya bisa lah ya. Oh iya benar. Bener kan? Benar. Gitu loh. Ya manfaatnya di sisi lain itu manfaatnya kalau hanya promosi. Kalau dibanding manfaatnya buat diri sendiri, ya saya sih biasa aja sebenarnya. Tapi untuk di basicnya kita di jualan, ya ada manfaat banyak tuh, bagus banget. Ketika kita keluar, ya salah satu niat saya itu. Makanya saya pengen bersilaturahmi biar saya ibaratnya kalau bahasa kasar sombongnya ya,
biasa terkenal. Ya. Bahasa kasar. Jadi orang bilang, biasa ngapain ke Jakarta? Bisa silaturahmi, bodo amat. Pengen terkenal kan? Iya. Pengen dikenal kan Iya, orang. iya. Masa di sisi lain itu. Iya, Tapi orang jangan enggak pernah nyebutin kan. Iya, Ya, ini artinya gitu. Kadang-kadang kita ke Lombok nih biar apa? Besok nih teman-teman ada tahun, yang di Lombok nih ada Federal Lombok nih ada saya kenal nih, bukan hanya Omwi, bukan hanya yang lain-lain Pak Ketua, bukan hanya Federal ini, Federal Lombok. Orang tahu kan Federal Lombok tuh apa sih namanya? Ini tahu dari saya. Saya mengenalkan Rembo tuh, di Lombok tuh adanya Rembo, di situ ada Om Wing, ada Arif di situ, yang dulu ke Jakarta, ada si Om Ala, ada Om Vicky, ada yang lain sebagainya, dia tahu gitu. Di sisi lain saya memperkenalkan Rembo itu sendiri. Ajang sarana buat silaturahmi dan memperkenalkan ya. Iya, memperkenalkan diri. Betul. Tapi kalau gua ngomongin ke Rembo kayaknya kejauhan nih. Kita balik lagi ke sepeda. Iya, benar. Oke, kalau sepeda selama lu perjalanan kan banyak yang ngomong katanya gua jarak jauh tuh ada 4 hal yang harus perhatikan. Pertama itu fisik, 2 mental, ketiga teknis, keempat itu keuangan ya. Kok terakhir disebut? Nanti itu kita bahasnya. Ya, tapi tadi udah disinggung-singgung ya. Kenapa kok terakhir kita sebut uang itu ya? Iya. Nah, kalau fisik ada nggak yang bermasalah di sepeda lo pas jalan-jalan? Aman? Aman. Karena lu udah mempersiapkan atau gimana? Mempersiapkan sih, ibaratnya kalau persiapan tuh dalam arti beli baru enggak. Mempersiapkan saya dari sejak dari awal membangun saya udah siapkan. Kayaknya saya pengen touring jauh nih, kita mempersiapkan ya grup set yang bagus, yang sesuai lah itu, ya nggak rewel. Menurut saya ya dulu saya pernah nih dulu grup setnya abal-abal, kayak gado-gado, mix set. Iya, ada tour nih, ada sini ya, pokoknya macem lah, nggak jelas. Cuma yang sisa itu kayaknya nggak salah, handle doang. Sisa Rem ya. Selain itu saya udah ubah sama rims. Pakai apa lu rem teh? Araya ya? Ya Araya udah copot, karena nggak dikasih duit sama Araya. Jadi aman, tapi lu bisa kan? Bisa. Kayak yang simple lah, misalkan ganti ban atau setting RD, nggak bisa? Oh, kalau spare part diperbaiki, ya kepepet bisa jadinya. Sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa, tapi karena kepepet baru bisa ya. Iya bisa. Jadi ya seadanya kita ngelihat dulu kan di Lombok tuh sering kita latihan itu. Oh iya, gue pernah ngeliat tuh di IG atau di Facebook gitu, ada apa namanya workshop buat ganti ban. Ya, itu seru juga itu ya. Ya itu transfer ilmunya di situ. Programnya gitu. Rembo itu di situ. Salah satunya. Ya, salah satu. Ya salah satu yang kayak yang rantai, pasang rantai. Uji jangan anggap lah itu seri yang paling tinggi lah. Uji itu susah. Pasang ban gimana? Pasang ban dalam tembel ban, tambal bannya itu kayak gimana? Pasang rantai, setting RD. Iya nih Om Topik nih pendiri Vespa, bagus juga nih programnya nih. Rambo nih. Aduh, ya Om Kayat ya. Masukkanlah tuh buat admin tuh pelatihan ya. Iya. Jadi kalau jalan-jalan sendiri tuh enak. Gak perlu kayak ke Om Wing. Iya. Om Wing itu selama senior di atas senior kayaknya dia. Ya suhu kayaknya. Iya. Tapi dia nggak bisa perbaiki sepeda. Iya. Kalau ditanya kalau sepedanya rusak di jalan gimana? Gampang, Rep. Cari aja bengkel. Padahal kemarin gue ngerasain nyari bengkel aja, aduh udah capek. Kalau dia begitu. Iya. Dia ini Om Wing itu begitu. Kan kalau kita beda ya, mempersiapkan segala hal. Betul. Sampai Om Rudi dari VP saya tanya, persiapannya apa sih? Banyak. Dari ini sini banyak. Ban dalam itu paling wajib sebenarnya. Ya betul, ban dalam kalau nggak RD waktu zamannya Vespa ke Lombok juga kan sempet hancur hub itu juga PR juga tuh. Om Toar. Ya, Remsnya ada di rumah itu. Masa? Iya. Nggak lu bawa Om? Ngapain juga ya? Saya pakai sepeda. Pakai sepeda ya? Ada tuh. Sampai itu waktu itu bener dah. Banyak kayak ban. Itu memang memungkinkan sih sebenarnya ban itu kayak gimana kita pilih. Terus itu apa istilahnya? Ban angin. Itu bawa pompa ya, pompa portable ya. Ini yang paling penting nih, yang tadi kita sempat senggol nih soal warna merah nih. Iya. Gimana lu
Lu pakai duit Ini pribadi UD, ujung-ujung duit. UD ini gimana tuh? Lu pakai Kalau sponsor kayak apa? itu saya buka aja lah sebenarnya. Kalau saya duitnya itu saya memang sih kita duit dari memang naik gunung turun rentalan dan sewa menyewa jual beli itu. Saya narik dari ATM tuh kemarin itu 1.000. Masih ada sisa. Masih ada sisa dari Lombok ke sini? Ya. Di luar kapal? Di luar kapal. Di luar kapal. Di luar kapal. Masih ada sisa. Berarti pakai duit pribadi? Duit pribadi. Duit pribadi? Nggak ada sumbangan sama sekali? Nggak ada sumbangan. Dari mana sumbangan kita? Kita kan nggak ada buat bermanfaat buat orang lain tuh nggak ada. Kecuali bermanfaat buat orang lain kayak ibaratnya donasi kemana. Itu ya. Dan memang harus mempersiapkan itu ya. Iya, mempersiapkan itu. Ini semua kayak kita naik gunung, mah. Lu berarti nabung. Nabung iya. Nabung Iya. iya. Ya berarti buat teman-teman gue ya harus nabung. Nabung lah, ngapain ngerepotin. Ya, yang pertama ya, Iya. setidaknya walaupun kita punya sponsor, tapi setidaknya backup untuk pribadi kita itu ada. Iya, Jadi iya. uang pribadi kita jadi uang lebih kita. Yoi. Ini juga ada sponsor juga bukan duit. Iya, sponsor. Bawa sangat laki. Jen, nih Jen, nih Arif nih Jen, lu kalau nggak support lagi awas lu. Jadi ini Sun Followers itu kan si Mahir. Iya. Ya kan join sama Sangalaki temen kebetulan kawan gue juga gitu. Ya itu sempat saya ketemu sama Maher. Salah satu yang dibahas itu, nah ini yang kita bahas tuh uang. Ya. Maher itu pernah kita tanya uang. Terus kata Mahir apa? Iya sama, uang dari uangnya itu jadi dari diri sendiri, kerja. Kerja ya. Simpelnya dia bilang, kayak Om Arif dari Lombok ini ngabisin berapa? Kalau ibaratnya Om Arif berapa sehari makan? Kalau sehari 15.000, kaliin berapa hari? 10 hari, kaliin berapa bulan? Kaliin berapa tahun? Saya kerja, nah itulah duit. Ada yang ada yang ditutup juga. Ya memang ada seperti ya ini ada yang disimpan juga sih. Sebenarnya kita nggak. Iya. Jadi benar-benar murni dari pribadi karena buat kepuasan pribadi. Nah, itu. Makanya kemudian tidak berharap dari orang, sekalipun orang ada mau ngasih misalkan topi atau apa itu cuma bonus aja lah ya. Iya, bonus sebenarnya. Bonus aja. Rezeki anak soleh tuh. Banyak Iya. sih sebenarnya waktu itu sempat ya ibaratnya selama makan saya makannya kan nggak terlalu banyak ya. Ada beberapa ketika kita makan kita nyampe rumah singgah ya alhamdulillah dikasih makan, dikasih minum, dikasih ngopi, ngeteh dan sebagainya. Di RF ya? Iya, RF di rumah singgah sama di teman-teman di apa itu mini track banyak itu dikasih. Sempat saya dikasih uang juga, ada beberapa. Padahal kita nolak, sebenarnya nggak enak ya. Sampai saya diselipin di sini tuh. Bisa. Saking dia tahu kayak yang kita nolak kayaknya. Pas itu diselipin, tiba-tiba mau ngambil air jatuh duitnya. Barulah ketahuan. Kasih duit. Modalak mau balik lagi males banget. Iya, balik lagi. Ya berarti apa namanya duit pakai duit sendiri, teknis harus bisa, mental sama fisik itu nyambung tuh karena lu basicnya pecinta alam juga mungkin udah kebentuk juga ya. Kalau gua ngerasanya begitu ya, goes jarak jauh sama aja kita naik gunung. Ya, bedanya kalau di sini kan di kota, ada kesusahan apa-apa bisa mampir bengkel lah, mampir Alfamart kalau kurang air. Kalau misalkan kita naik gunung, misalkan ke Cermek gitu nggak ada air tuh kan, jalur Linggarjati. Alfamart ada. Alfamart nggak ada baru, makanya kita harus bawa kan itu. Nah kalau touring kan, ya elah warung pasti lewat. Iya, gitu. banyak banget kan paling malam. Ya kalau di Pulau Jawa kan jalannya rame. Iya. Sebenarnya malam saya kebetulan nggak pernah gue semalam sih. Iya. Yang paling inti sebenarnya gue semalam. Paling sejauh ini gue semalam. Makanya saya egonya di situ tuh. Ketika teman yang mini track itu, saya sore seginian tuh. Sore lah jam 5 atau jam 6 saya harus istirahat. Wajib harus istirahat. Saya nggak mau. Karena touring jauh. Karena kan nggak pernah istirahat saya. Fisik ya. Iya, saya kan gue sehari besoknya lanjut, gue sehari usul lanjut. Oh nggak ada waktu buat nggak ada waktu buat jalan-jalan tuh buat ini adalah sejalannya aja. Kayak di Jogja, padahal tuh enak banget ya di Jogja ya. Kemana ibaratnya itu sejarah Indonesia tuh ada sih. Iya betul. Keliling-keliling situ tuh enak banget, nggak cukup sehari ke candi-candi nggak cukup. Cuma saya lewatin aja. Karena lu ngejar target itu. Target itu waktu itu kan tanggal berapa? Saya tanggal 24 sampai sini. Total berapa hari dari 10 Surabaya? hari.
10 hari dari Surabaya ya? Kalau di Karena Lombok 11 hari. Kalau Lombok 11, berarti sekarang Sulawesi Selatan agak muter lama ya? Lama, tapi 10 hari lah. 10 hari. Karena teman yang bilang Manitra itu kalau dari Surabaya ke Jakarta itu 1 minggu paling telat. Katanya dia. Iya, karena utara. Oke. Fisik berarti latihannya gimana? Fisik Persiapannya? latihannya saya persiapannya ya goes. Goes? Tiap hari. Tetep ya? Tiap hari. Tapi kemarin-kemarin fisik persiapan fisik saya nggak ada. Nggak ada. Karena hanyalah saya naik gunung turun gunung. Iya. Dia turun Rinjani. Rinjani. Berarti gua kalau kapan-kapan ke Lombok Boleh anterin tuh, ya. ya. Gua belum pernah, gua Harus. loncat ke Tambora. Ya, Tengahnya malah enggak, Agung sama Rinjani. harusnya kayak ini ya. Harusnya ke situ dulu. Ya Allah, kapan-kapan lah kita ngobrol apa di sono. Tapi kayaknya sepeda enak juga ya. Asik juga. Iya. Pengen juga gue ke sana tuh. Gitu. Ajak Om Rudi tuh. Ya, ada Om Rudi juga. Siap, Om Arif nih terakhir nih pesan-pesannya buat teman-teman goeser apa nih di tengah pandemi, di tengah kondisi yang lagi nggak menentu apa? Ya tetap goes. Tetap goes, tetap gerak ya. Tetap gerak. Karena salah satu buat ngejaga imun tuh gerak. Jangan hanya diam rebahan juga salah sebenarnya. Ya betul, imun gerak, terus pikiran juga plong ya. Ya Yang- mudah-mudahan rezeki dan yang lain bisa Iya. mengikuti ya. Om. Kalau udah sehat itu rezeki pasti ada. Betul, Sakit betul. itu ya rezeki ada ya tapi ya seadanya buat makan aja. Yoi. Oke, Om Arif Sibolang, thank you banget atas pembicaraan. Nanti kita sambung lagi ya. di Makasih lain waktu. banyak. Terima kasih ya, Om ya, atas Siap. waktunya sampai ke Lombok tanggal balik Tanggal 14. tanggal 14 naik pesawat ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan ya, Om ya. Amin. Dan sampai di rumah lagi dengan Dan aman. semoga PPKM ya. Oke, sobat Aryo Duty, thank you berat udah mantengin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.